Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal untuk mempersiapkan ujian sekolah tahun 2022. Nah, ini ada soal yang pertama, yaitu Winda pergi ke Sydney, Australia pada musim dingin. Di sana pada pukul 6 pagi, suhu kamar Winda dengan menggunakan penghangat ruangan adalah 18 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar rumah yang bersalju, suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Menjelang siang, suhu di kamar Winda maupun di luar rumah naik 2 derajat Celcius setiap 3 jam. Tentukan besar suhu pada jam 12 siang di kamar Winda maupun di luar rumah. Bagaimana penyelesaiannya? Kita akan bahas berikut ini. Di sini ada kata-kata bahwa setiap 3 jam sekali dia akan naik suhunya 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu semula adalah pada pukul 6 pagi dan rentang waktu itu sampai pukul 12 siang. Berarti selama ini ada 6 jam. Ya. Sedangkan setiap 3 jam sekali naik 2 derajat Celcius. Berarti dia akan naik berapa kali? Bagi 3 jam, maka dia akan naik 6 bagi 3 adalah 2. Berarti suhu itu naik sebanyak 2 kali 2 derajat Celcius. Berarti naiknya 4 derajat Celcius. Sehingga untuk kamar Wanda, untuk suhu di kamar, ini adalah yang semula 18 derajat Celcius naik 4 derajat. Dia menjadi 22 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar yang semula negatif 5 derajat Celcius naik 4 derajat, dia menjadi negatif 1 derajat Celcius. Ya, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Untuk soal yang berikutnya, kan, soal nomor 2. Hitunglah nilai optimum fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Tentukanlah apakah nilai tersebut termasuk nilai minimum atau nilai maksimum. Ini fungsinya, itu kan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Kita lihat di sini nilai A-nya adalah 1, ya. Nilai B adalah 6 dan nilai C-nya adalah 8. Karena A-nya itu positif, kan? Karena positif, maka nanti grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, karena grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas, maka dia memiliki nilai optimumnya adalah nilai minimum. Ya. Jadi sambil mengingat lagi. Nah, bagaimana cara menghitung nilai minimum? Kita ingat rumusnya adalah min D per 4A. Apa itu D? D adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kita hitung dulu ya nilai diskriminannya. B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4, ya kali A-nya adalah 1 dan C-nya 8. Ini nilainya 6 kuadrat 36, dikurang 4 kali 1 kali 8 adalah 32. Hasilnya adalah 4. Sehingga nilai minimumnya, yang ini ya, ini menjadi negatif 4 per 4A, 4 kali 1. Ini hasilnya adalah negatif 1. Jadi, untuk fungsi ini, dia adalah minimum atau nilai minimum sama dengan negatif 1. Ya, untuk berikutnya adalah soal nomor 3. Samaan 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 30 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Itulah nilai x1 kali x2. Kita ingat bahwa
Jika akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dikalikan, jadi kayak gini, X1 kalikan X2, maka ini ada rumusnya adalah C per A. Nah, berapa C dan A-nya? Kita ingat kalau persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat dikurangi 4X kurangi 30 sama dengan 0, maka di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 4, yang ini ya, dan C-nya adalah negatif 30. Nah, sehingga ini akan menjadi C-nya adalah negatif 30 dan A-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah negatif 15. Ya, jadi X1 dikalikan X2 itu adalah negatif 15. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas daerah N sama dengan 25 cm persegi. Jadi ini ya, luasnya ini adalah 25 cm persegi. Luas daerah L, yang ini, adalah 40 cm persegi. Dan luas daerah M, yang ini, luasnya adalah 75 cm persegi. Jika N merupakan daerah persegi, jadi ini N adalah daerah persegi, artinya apa? Artinya dia sama sisi gitu ya. Nah, ini sama ukuran sisinya. Maka tentukan luas dari K. Ini yang akan kita cari luas K. Nah, kita diketahui bahwa N adalah persegi. Karena N itu persegi, kita tahu bahwa luas persegi N luasnya adalah 25 cm persegi. Ya, yang ini ya. Nah, persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Jadi, berapa sisi? Sisinya adalah 5 cm. Akar dari 25 ya. Berarti ini 5, di sini 5, di sini juga 5. Nah, sekarang kita akan mencari panjang ini. Nah, mencari panjang ini, kita tahu bahwa luas L, daerah L adalah 40. Nah, sedangkan L itu persegi panjang. Nah, daerah L ini adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kan? Panjang kali lebar. 40 sama dengan panjangnya 5 kalikan lebar. Berapa L? Yaitu 40 bagi 5. Hasilnya adalah 8. Jadi, ini yang bagian kanan dengan bagian kiri sama panjangnya ya. Jadi ini ada 8 cm. Nah, sekarang dari M. Yang diketahui adalah M. M juga sama. Itu luasnya adalah 75. Sama ya bentuknya. M ini adalah bentuknya persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar. 75 sama dengan panjangnya 5 atau P ya, P misalkan. Kalikan lebarnya adalah 5. Nah, maka P sama dengan 75 dibagi 5. P adalah 15. Ya, 15 cm. Ini sama dengan ini. Ini adalah 15. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas daerah K? Nah, ini K, ini adalah persegi panjang. K sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 15 dan lebarnya 8. Berarti 15 kali 8, 120 cm persegi. Ya, selanjutnya kita lanjutkan nomor 5. Pak Ibrahim menyewakan kiosnya di pasar kepada Pak Andi sebesar 5 juta rupiah per tahun. Setiap tahun harga sewa kios naik sebesar 500 rupiah. Pak Andi sudah menyewakan kios tersebut selama 8 tahun. Hitunglah besar uang yang sudah diterima Pak Ibrahim dari Pak Andi. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan di tahun yang pertama, itu Pak Andi itu bayarnya adalah 5 juta. Gitu kan? Kemudian di tahun kedua karena naik 500.000 yang ini ya, berarti dia menjadi 5.500.000.
Kemudian di tahun ketiga dia menjadi 6 juta. Nah, itu ya maksud soalnya itu seperti itu. Dan nanti akan di tahun-tahun berikutnya keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, tahun ke-8 bayarnya berapa gitu ya. Nah, kemudian hitunglah besar uang yang sudah diterima Pak Ibrahim dari Pak Andi. Artinya apa? Dari tahun pertama sampai tahun ke-8 itu dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Ya. Sampai di tahun yang terakhir. Itu tahun ke-8. Dijumlahkan berapa jumlahnya. Nah, ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda. Berapa bedanya? Yaitu selalu bertambah 500.000. Nah, kita tahu kalau jumlah 8 suku, nah ini tekniknya kalau kalian lupa lagi rumusnya, ini ya kita jumlahkan sajalah satu-satu gitu ya, sampai 8 kan nggak terlalu banyak. Ini setelah 6 juta, 6 juta 500, 7 juta, 7 juta setengah, dan seterusnya. Kemudian kamu jumlahkan satu-satu. Itu juga boleh. Ya. Atau kalau menggunakan rumus, kita ingat bahwa rumus itu SN, rumus jumlah dari barisan aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. A itu adalah awal, suku awal, yang ini ya, ini adalah A, ini adalah A. Dan UN adalah suku terakhir, suku ke N, suku ke-8. Nah, ini adalah UN, suku ke-8. Nah, suku ke-8 kan belum tahu. Nah, kita cari suku ke-8. UN, rumusnya adalah A ditambah N-1 kalikan beda. Apa itu B? B itu adalah beda. Ini ya. Nah, jadi A-nya berapa? A-nya tadi yang 5 juta ya. 5 juta ditambah N-1 kalikan beda. Bedanya adalah 500. Tuh. Oh iya, N-nya adalah 8 ya. Nah, ini adalah 8. Jadi di sini 5 juta ditambah 7 kalikan 500. Ini 5 juta ditambah 3 juta 500. Tuh. Hasilnya adalah 8 juta 500. Jadi di tahun ke-8 Pak Andi itu bayarnya 8 juta 500. Sehingga mencari jumlah keseluruhan selama 8 tahun adalah N itu 8 tahun per 2 kalikan awal membayarnya adalah 5 juta ditambah dan bayaran setelah 8 tahunnya adalah 8 juta 500. Tuh ya. 8 bagi 2 itu adalah 4. Berarti hasilnya 4 dikalikan 5 juta tambah 8,5 juta adalah 13,5 juta. Tuh. Kalikan 4. Hasilnya adalah 54 juta rupiah. Ini adalah hasil Pak Andi membayar selama 8 tahun ke Pak Ibrahim. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Soal nomor 6 tentang statistik. Nilai ulangan IPA kelas 9B adalah sebagai berikut di dalam bentuk tabel. Yang mendapat nilai 60 ada 2 siswa, mendapat nilai 70 ada 7. Yang nilai 80 ada 13 orang, yang nilai 90 ada 5 orang, dan yang mendapatkan nilai 100 ada 3 orang. Nah, tentukan nilai min. Min itu adalah rata-rata. Gimana caranya? Kalau yang dalam bentuk tabel seperti ini, maka kita buat tabel di sini bahwa nilai itu dikalikan frekuensi. Ya. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu ini, jumlah siswa itu sama dengan F ya. Nah, ini itu sama dengan F jumlah. Ya. Jadi kita kalikan saja. 60 kita kalikan dengan 2, ini 120. Kemudian 70 kalikan 7, 490. 80 kalikan 13, 1040. Kemudian 90 kali 5, 450. Dan 100 kali 3 adalah 300. Lalu ini kita jumlahkan.
Dari sini ya, dari 120 terus sampai ke bawah sampai 300 itu kita jumlahkan, kita peroleh ini jumlahnya adalah 2400. Dan ini juga kita jumlahkan, frekuensinya kita jumlahkan, berarti ada berapa siswa? Di sini kita jumlahkan adalah ada 30 siswa. Jadi ya, 2 tambah 7 tambah 13 tambah 5 tambah 3 adalah 30. Jadi dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Nah, untuk mencari min atau rata-rata, lambangnya gini ya, rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan ini. Berarti 2400 dibagi jumlah siswanya 30. Coret 24 bagi 3 adalah 8. Jadi 80. Rata-rata nilai pelajaran IPA di kelas 9B adalah nilainya 80. Nah, sekarang kita mencari modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul, yang paling banyak. Ya. Nah, di sini yang paling banyak yang mendapatkan nilainya adalah lihat dari frekuensinya. Yang paling banyak adalah yang 13. Paling banyak kan 13. Nah, maka modusnya yang mana? Modusnya adalah ini nilainya. Jadi modusnya adalah 80. Nah, sekarang median. Median, bagaimana mencari median? Median itu nilai tengah. Jadi setelah diurutkan. Nah, ini datanya kan sudah diurut. Kan? Nah, sekarang tengah-tengah dari 30 itu berapa sih? Nah, kita ingatkan lagi, Ibu ingatkan lagi, bahwa misalkan untuk mencari median tengah. Misalkan ada data, ya, data itu A, B, C, D. Ada 4 ini datanya, 1, 2, 3, 4. Maka tengah-tengahnya adalah yang ini. Gitu kan? Ini barisan ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Maka kalau genap, datanya ada genap, maka mediannya itu, tengah-tengahnya itu adalah berada di antara suku kedua dan suku ketiga. Tuh. Nah, kenapa seperti ini? Karena jumlah siswanya kan 30. Frekuensinya kan 30. Maka median itu adalah data ke 30 kita bagi 2, yaitu 15. Nah, karena tadi pakai konsep yang genap itu berarti ada di antara, gitu ya, di antara data. Berarti kalau dibagi 30 dibagi 2 itu ada 15, maka median itu ada di data ke-15 dan 16. Nah, sekarang kita cari data ke-15 dan 16 itu yang mana? Nah, di sini ini kan data siswa ke-1 sampai siswa ke-2. Yang ini ya. Data siswa ke-1 ke-2. Sampai sini ini adalah data siswa sampai siswa ke-9. Nah, kita tambahkan lagi 13 di sini. Berarti sampai data ke-22. Jadi dari data ke-10, 11, 12, 13, nah 15, 16 itu ada di sini. Ada di kolom ini. Karena sama, data ke-15 adalah 80, data ke-16 juga 80, maka mediannya adalah yang 80. Sehingga median adalah 80. Nah, itu untuk mencari median. Ya, selanjutnya kita ke nomor 7, yaitu tentang peluang. Di sini, di dalam sebuah kotak terdapat 20 kelereng bernomor 1 sampai dengan 20. Jika sebuah kelereng diambil secara acak, peluang terambilnya kelereng bernomor bilangan prima adalah, ini ada kelerengnya 20, berarti banyaknya ruang sampelnya adalah 20. Ya. Nah, dari nomor 1, diberi nomor 1 sampai 20. Kemudian kejadian yang diinginkan, kejadiannya adalah bilangan prima. Nah, kita cari dulu angka dari 1 sampai 20, bilangan 1 sampai 20 yang merupakan bilangan prima. Itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti MK-nya banyaknya kejadian adalah 8. Peluang adalah NK banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel.
Jadi hasilnya ada 8/20. Kita sederhanakan menjadi bagi 4. Masing-masing kita bagi 4 ya. Jadi 4. Bagi 4, maaf ini bukan 8. Bagi 4 adalah 2 ya. Ada 2, 8 bagi 4, 2, 20 dibagi 4, 5. Jadi peluangnya adalah 2/5. Selanjutnya nomor 8. Ini nomor 8. Bentuk perpangkatan paling sederhana dari akar pangkat 3 dari 9 adalah, ya, besar ya, akar pangkat 3 dari 9 adalah, akar pangkat 3 itu artinya dia adalah pangkat 1/3. Nah, 9 kita ubah, dia menjadi 3/2. Ya, 9 itu adalah 3/2, pangkatkan 1/3. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikali. Jadi 3/2 dikali 1/3. Hasilnya menjadi 3/2/3. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai nomor 8 dulu. Selanjutnya, tunggu video di part kedua. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.